klaim di sini, Bapak Ibu semuanya bisa dilihat. Bapak Ibu semuanya siapkan lagi, dicatat Bapak Ibu semuanya poin-poin pentingnya, bawa lagi alat tulisnya, notepadnya dibuka lagi. Langsung saja, waktu dan media saya serahkan kepada Pak Uwi. Monggo Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Raffi. Eh, Ketemu lagi Bapak Ibu semuanya. Malam ini kita lanjutkan pertemuan tadi malam ya. Eh, tapi mungkin ada satu yang bertanya ini Mas Raffi. Kira-kira dijawab dulu sebentar. Oh, boleh Pak kalau Ya, berkaitan. ya. Silahkan ini Bapak atau Ibu Nadi. Mungkin bisa on cam. Lalu silahkan bertanya kalau memang ada pertanyaan. Malam, Prof. Ning. Oke ya, Izin, selamat malam. maaf saya lagi di rumah sakit, lagi dirawat. Oh, oke. Tapi Iya. tapi tetap antusias kalau ikut tesnya Prof. Ning. Wah, terima kasih ini. Bagaimana? Ada pertanyaan apa nih? Iya, Prof. Ingin bertanya, kalau kemarin saya ikuti kelasnya Prof. Ning yang dijelaskan kemarin, itu untuk pembuatan buku, itu apakah kita setiap-tiap penerbit itu ada template, seperti kita template kalau artikel kan di jurnal-jurnal itu kan buat artikel jurnalnya ada standar template-nya ya. Ya, Apakah buku juga ada standar template yang ditentukan tiap-tiap penerbit? oke. Itu satu. Lalu kedua, mungkin Prof bisa demokan tentang parafrase. Selama ini kan kalau kita buat itu kan harus diparafrase. Nah, parafrase yang bagus itu kan kemarin Prof bilang ada pakai scriptwriter. Mungkin bisa Ya, didemokan, Prof, untuk membuat ya, parafrase yang baik itu seperti apa, Prof? oke. Baik. Itu ya pertanyaannya ya. Iya, terima kasih, Prof. Oke. Baik, pertanyaan pertama mengenai template itu tiap penerbit punya kebijakan sendiri-sendiri sih. Tapi biasanya mereka punya ya. Mereka punya, coba lihat di websitenya masing-masing. Kalau memang ada, berarti tinggal ambil aja gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya kita bikin sendiri, relatif gampang kok ya. Jadi nanti kita tinggal tentukan berapa ukurannya, lalu kita tentukan stylenya atau ukuran-ukuran hurufnya untuk judul bab, subjudul, lalu sub-subjudul, lalu kemudian naskahnya itu bisa kita tentukan sendiri. Nanti mungkin akan saya demokan secara singkat gitu ya, bagaimana membuat template gitu. Oke, Pak Nadi ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua mengenai parafrase, bisa pakai SpeedWrite, tapi sebetulnya bisa juga pakai AI kok ya. Jadi pakai ChatGPT bisa, pakai Humanize atau Humanizer AI bisa. Nanti juga akan saya tunjukkan. Oke. Jadi tunggu saja Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan secara singkat gitu ya. Baik, kemudian berikutnya Pak Rudi Salman, kalau mau bertanya silahkan. Mikrofonnya di-on-kan dulu. Silakan, sudah bisa Pak. Hmm. Baik, terima kasih waktunya Mas Rapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wing. Waalaikumsalam. Rapi. Ini malam kemarin saya juga udah bertanya, ini bertanya lagi nih Pak Wing. Oke, nggak apa-apa. Semangat Pak Wing, namun belum terrealisasi. Oke. Begini Pak Wing, Heeh. eh, kemarin malam itu kan kita udah mencoba membuat sebuah topik, kemudian outline sebuah buku. Itu Mm-mm. saya sudah mencoba, jadi saya coba waktu itu paragraf untuk bab satu itu saya kembangkan. Namun saya minta di setiap subbab itu untuk mengembangkan 3 paragraf dari subtopik yang ada. Nah, eh, saat saya cek ulang, ternyata terjadi pengulangan-pengulangan itu Pak Ya, Wing. Jadi ya. dia walaupun frasenya berbeda, tapi satu makna. Nah, Hmm. ini bagaimana mengantisipasinya ini Pak Wing agar aliran antara mungkin paragraf pertama, kedua, dan seterusnya itu menjadi satu ide. Jadi tidak berulang dia. Ya, Itu ya, ya. Pak Wing ya. Tidak kohesif atau apa Ya. namanya itu koheren itu Pak Wing. Oke, oke. Mungkin demikian Pak Wing. Oke. Baik, Terima Pak kasih. Rudi. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya memang AI kadang-kadang bandel juga ya, sudah kita bilang tapi dia tetap mengulang-ulang gitu ya. Nah, salah satu solusinya adalah Bapak Ibu
bisa memberikan acuan ya, bisa memberikan acuan misalnya seperti ini. Jadi saya bisa masuk ke Google Scholar. Saya kemarin menunjukkan kepada Bapak Ibu menulis tentang audit forensik ya, audit forensik. Nah, ini kemarin saya juga cuma apa contoh instan aja gitu ya, belum saya pikirkan sebelumnya. Ini kebetulan saya mau ganti sebentar. Nah, kalau saya mau minta ChatGPT untuk menuliskan sebuah topik dengan bahan khusus, maka alangkah baiknya kita cari referensinya dulu ya. Jadi misalnya di sini bab 3 metode dan teknik audit forensik. Nah, saya bisa minta ke ChatGPT misalnya begini, kita teruskan dengan bab 3 tentang teknik audit forensik ya. Buatkan rincian isinya gitu ya. Jadi saya masih melanjutkan yang kemarin, ini seperti ini. Nah, kalau kita ingin membahas sebuah topik, ini saya belum pakai Canvas ya. Kalau mau saya masukkan Canvas juga boleh. Nah, misalnya di sini saya ingin menjelaskan tentang eh, apa yang inilah analisis anomali data misalnya ya, analisis anomali data. Nah, siapa tahu ada di Google Scholar gitu ya. Jadi saya bisa mencari analisis anomali data dalam audit forensik. Misalnya seperti itu. Sorry, ini saya belum masuk ke Google Scholar-nya ya. Analisis anomali data dalam audit forensik. Nah, kemarin saya juga sudah menunjukkan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan rapid journal quality check ya. Tapi nggak tahu ini kok lama lagi. Yang oke, mungkin saya pakai bahasa Inggris saja ya. Saya coba pakai bahasa Inggris. Data anomali detection. Nah, gitu aja ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris langsung banyak yang ketemu ya. Ini Bapak Ibu ada yang Q1, ada Q1, ada Q3. Nah, kemudian saya akan menggunakan salah satu bahan dulu lah misalnya ya. Katakanlah yang ada PDF-nya, yang gampang itu ini ya. Anomaly detection in data representation. Saya coba ambil, ini mudah-mudahan PDF-nya gampang ini berbayar kayaknya nih. Waduh, berbayar ya. Tapi saya coba ambil apanya? Ininya nggak ada ya. DOI-nya. Oke, DOI-nya nggak ada nih. Ya udah, saya cari yang ada DOI-nya dulu aja. Misalnya ini ya. Saya cari yang lain lagi. Ini ada DOI-nya. Oke, tahun 2019 mudah-mudahan ada lah gitu ya. Kalau terlalu baru biasanya juga belum ada. Oke, saya lalu cari ke Sci-Hub ya. Sci-Hub.se, Bapak Ibu ini biasanya sudah pada tahu lah kalau Sci-Hub.se ya. Nah, lalu saya cari PDF-nya. Ini saya masukkan aja DOI-nya, mestinya ketemu. Nah, ya kan, berarti ada. Oke, saya simpan ke dalam folder pertemuan kita malam ini. My presentation tahun 2025, sekarang tanggal 31. Nah, ini saya simpan apa adanya aja lah namanya seperti itu ya. Nah, lalu Bapak Ibu
saya masukkan ke dalam sini ya. Jadi tadi saya ingin mengetahui analisis anomali data kan gitu ya. Nah, berarti saya sekarang ingin membuat tulisan seperti itu, maka saya masukkan dulu di sini ya. Saya upload, lalu saya ambil filenya tadi 2025 ini di sini. Nah, ini ya PDF-nya di sini. Lalu saya masukkan. Nah, dari sini saya minta ChatGPT untuk membuat tulisan ya. Eh, jelaskan tentang analisis anomali data gitu ya. Nah, ini nanti dia otomatis akan mengacu berdasarkan paper yang saya kirim ini gitu ya. Kalau saya mengirim 2-3 paper bolehlah, maksimal 10 biasanya ya. Nah, dengan cara ini saya kira akan isinya akan lebih terkontrol, Pak. Jadi kalau kita membebaskan ChatGPT untuk membuat tulisan, ya kira-kira dia kadang-kadang menjawab yang tadi sudah dipakai gitu ya. Nah, dengan cara begini, ini dia akan menggunakan referensi yang sudah saya kirim tadi. Jadi ini jawabannya cukup panjang lebar ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu mau coba juga adalah pakai Perplexity. Ya, Perplexity atau ini ada aplikasi baru lagi ini ya. Yang kemarin saya bilang ya, Kiwen LM.ai gitu ya. Nah, ini saya cobalah gitu ya. Jelaskan tentang analisis anomali data dalam audit forensik. Begitu. Nah, ini mungkin sebagai pembanding ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa AI untuk pembanding. Kalau isinya agak berbeda nanti kita campur ya. Supaya agak sulit dideteksi apakah ini pakai AI atau tidak gitu ya. Ini agak lama saya tinggal dulu. Saya mau pakai Perplexity Bapak Ibu ya. Kita coba pakai Perplexity. Perplexity atau Perplexity-nya saya pakai yang langganan riset AI ya. Ini Bapak Ibu kemarin sudah saya informasikan ada riset AI yang ditawarkan oleh Ebismark ya. Saya tinggal login aja. Oh ya, kalau Bapak Ibu mau berlangganan ya tinggal klik mulai berlangganan aja. Nanti tinggal pilih mana yang mau dipilih gitu ya. Kalau sekedar AI saja ini yang bagian ini yang 125.000 mulainya ya. Tapi kalau yang dengan custom penelitian nanti yang 225.000 Bapak Ibu bisa langsung nyoba bayarnya 225.000 ya. Di sini kita nanti ada custom GPT. Custom GPT itu berarti kita sudah diberi menu-menu untuk menjalankan perintah yang khusus di bagian-bagian tertentu, misalnya di bab 1. Bapak Ibu nanti cukup konsentrasi di bab 1 aja gitu ya. Jadi buatkan bab 1 outline-nya apa saja gitu ya dengan judul ini. Nanti sudah otomatis dibuatkan oleh custom GPT gitu ya. Nah, saya mau login Bapak Ibu. Jadi saya mau login member, kemudian saya sudah masuk ya, ini nama saya. Nah, Bapak Ibu bisa memerintahkan seperti tadi ya, jelaskan tentang topik yang Bapak Ibu ingin tuliskan gitu ya. Analisis anomali data dalam audit forensik. Misalnya begitu Bapak Ibu. Oh, ini harus saya klik di sini. Nah, ini sudah otomatis keluar.
Ini saya pakai ChatGPT 4.0 ya di dalam riset AI, tapi kalau saya mau pakai Perplexity ya tinggal, atau yang lain saya tinggal pilih aja. Di sini misalnya saya mau pakai Perplexity, kemudian new chat ya bisa juga. Hasilnya nanti kita bandingkan ya Bapak Ibu ya. Jelaskan tentang analisis ya. Analisis anomali data gitu aja lah. Ya. Nah, ini otomatis nanti akan dibuatkan ya. Jadi stylenya mungkin berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi masing-masing nanti Bapak Ibu bisa coba lah bandingkan seperti apa gitu ya. Tapi di sini kan rata-rata kurang panjang lebar paragrafnya. Kurang panjang lebar. Nah, Bapak Ibu juga bisa bertanya ke yang lagi baru nih ya, DeepSeek ya. DeepSeek. Orang pada heboh, tapi kalau saya ngelihatnya sih hasilnya ya yang penting ya. Start now, verified, oke. Nah, saya juga bisa minta di sini jelaskan tentang analisis anomali data, gitu ya. Nanti hasilnya seperti apa? Kalau saya lihat sih ya masih mirip-mirip dengan ChatGPT gitu. Dan sebetulnya saya juga agak curiga ya, jangan-jangan dia mengambil mesinnya ChatGPT juga gitu ya. Karena kan software-software ini juga menawarkan API ya, menawarkan API yang bisa dipakai. Jadi meskipun mereka bilang ini prosesornya butuh yang sangat ringkas dan sebagainya, itu ya bagaimana caranya kan gitu ya. Jadi saya masih belum yakin sepenuhnya lah. Seperti apa DeepSeek itu, gitu ya. Nah, jadi hasilnya sih saya lihat masih setara lah dengan ChatGPT. Tapi kalau antara Perplexity dengan ChatGPT itu agak beda ya. Kalau Perplexity itu hasilnya cukup panjang lebar ya, dan sudah ada referensinya atau footnote-nya ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa nyoba Site AI. Ini juga ada versi gratisnya. Dia juga lebih panjang lebar seperti Perplexity gitu ya. Misalnya sekali lagi saya mau tunjukkan langsung analisis anomali data gitu. Nanti hasilnya juga bisa dibandingkan seperti apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan mencoba beberapa AI yang gratisan dulu, lalu nanti dilihat-lihat hasilnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau site.ai ini dia menunjukkan referensinya dari mana aja. Kemudian ketika dia sudah selesai nanti akan dicek ulang referensi-referensinya itu seperti apa, ya sudah, kalau sudah jadi seperti ini. Nah, menurut saya sudah agak lebih keren Bapak Ibu ya daripada AI-AI yang lain. Tadi site AI ya lumayan keren lah gitu. Ini sudah termasuk referensinya gitu. Oke, nah tadi menjawab pertanyaan Pak Nadi ya. Jadi Mbak, ini mudah-mudahan Pak Rudi sudah terjawab ya. Jadi kita bisa memaksa isi hasil tulisan dengan cara memberi reference. Site AI bisa kita beri reference, Perplexity bisa kita beri reference, ChatGPT bisa kita beri reference. Sekarang rata-rata semuanya bisa dikasih reference ya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan Pak Nadi, bagaimana kita melakukan parafrase. Nah, ini kita cek Bapak Ibu ya, hasil tulisan ini kita cek, saya copy aja Bapak Ibu. Saya copy, lalu saya masukkan ke GPT-0. GPT-0.me. Ya, GPT-0.me Bapak Ibu. Catat dulu aja ya, karena tidak ada di PowerPoint. Kalau pakai PowerPoint nanti demonya kurang ya. Jadi langsung aja malam ini nggak pakai PowerPoint. GPT-0.me.
Langsung saya paste di situ, Bapak Ibu. Belum saya copy tadi, sorry. Dari site AI tadi belum saya copy ini ya, copy to clipboard. Sudah saya copy, saya masuk ke sini, saya paste aja. Nah, saya paste, tapi referensinya saya kira nggak usah ya. Referensinya saya hapus saja. Nah, batasnya untuk versi gratis ini kan 5.000 karakter. Saya ini memasukkan 3.500 karakter ya, cukup panjang lebar Bapak Ibu ya. Oke, lalu saya ini ya, scan for AI. Klik. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Mudah-mudahan sih lolos ya, tapi kecil kemungkinannya. Nah, ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dalam hal ini dideteksi ada 99% kemungkinan saya pakai AI. Ya udah, tewas kita ya Bapak Ibu ya. Jadi yang human cuma 0%. Nah, lalu bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa masuk ke ChatGPT, lalu bisa explore GPT, cari humanize AI misalnya gitu ya. Di sana ada beberapa sih. Di sana ada beberapa aplikasi humanize AI. Misalnya saya pilih yang paling atas ini coba ya. Ini ada AI Humanizer, ada AI Humanizer Pro. Ini adalah perusahaan yang beda-beda Bapak Ibu ya. Saya coba yang paling atas deh. Nah, ini langsung saya start di bawah ini ya, start chat. Caranya sederhana sekali Bapak Ibu. Ya sudah, saya tinggal paste aja di sini. Tinggal paste aja. Udah saya paste itu langsung saya kirim. Belum saya hilangin referensi-referensinya ya. Referensinya masih ada gitu. Nah, nanti dari hasil ini lalu kita copy kembali, kita paste ke gpt0.me lagi. Jadi ini salah satu opsinya Bapak Ibu ya. Ini saya mencoba menggunakan versi gratis. Lalu sambil menunggu, saya coba pakai SpeedWrite ya. Speedwrite.com. Try it for free. Saya login dengan salah satu email saya. Ini email coba-coba semua ya. Jadi untuk main-main begini lah. Coba belum masuk ya. Kok disposable email sih? Saya nggak pakai disposable email ya. Tapi ya coba ya. Passwordnya ngawur aja dulu. Sign up. Huh? Please try different email provider. Loh, tadi udah nggak boleh ya. Aneh ini. Saya mundur ya. Saya pilih yang ini deh. Nah, ini email yang lain bisa ya. Sudah try it for free. Lo kok suruh email login lagi. Try it for free. Kan sign in with Google ya. Oke. Nah, lalu saya klik. Oke, saya Ctrl A dulu, saya hapus semua Bapak Ibu. Saya paste di sana ya, referensi saya hapus.
Ini saya blok saja, saya hapus. Nah, Bapak Ibu, ini lalu saya, oh yang panjang-panjang ini dia minta split paragraf ya, oke. Nah ini saya bisa, eh, saya hapus spasi-spasi kosongnya dulu Bapak Ibu. Oke, lalu saya sudah salin ini ya Bapak Ibu, saya langsung enable prediction. The analysis of data anomalies is a critical aspect of various fields including geosciences, computer science, and engineering, ya, dan seterusnya. Saya enable prediction, maka paragraf ini akan di parafrase. Alah, no prediction remaining loh. Saya belum nyoba ya tadi ya. Pasted at least 5 paragraph. Wah, ini nggak tahu nih. Ya, dia tadi bilang harusnya bisa ya. Ini harusnya 2 kali parafrase bisa Bapak Ibu. Saya cuma mau nunjukin caranya ya. Tapi kalau ini kok nggak bisa, padahal dia tadi bilang untuk try bisa gitu ya. Ini nggak tahu kok nggak bisa. Oke ya, caranya gitu Bapak Ibu. Kalau mau pakai speed write ya. Terus saya kembali ke tadi mana, ke humanize AI tadi ya. Belum jadi ya. Saya diminta sign in. Oke, saya pakai email Google lagi. Coba pakai yang mana ya? Saya pakai email sembarang, Bapak Ibu. Connect lagi lah. Ini kok aneh. Nah, saya hapus dulu bisa nggak ini? Referensinya ya. Oh, nggak bisa. Ya udah, saya confirm aja ya Bapak Ibu ya. Confirm nanti akan dia buatkan. Lah mana kok dia bilang saya suruh milih yang satu atau dua, belum ada ya, belum ada hasilnya ya. Hah? Ya ini kan, saya coba new chat lagi ini kok dia bilang suruh milih satu dan dua. Ini saya balikin lagi ke gpt0.me gitu. Eh, ini adalah aplikasi temennya ChatGPT ya. Jadi kita bisa mencari melalui menu Explore GPT. Lalu kalau nanti Bapak Ibu masih kurang puas dengan Humanize AI, bisa pakai Humanize AI Pro atau Humanizer AI. Tadi kan ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ini saya nggak tahu kok tumben agak lama. Biasanya sih langsung diproses gitu ya. Confirm lagi. Ini kenapa ini? Oh lah, saya belum pernah pakai. Atau saya kurangi ya, saya kurangi dulu. Kok dia anggap terlalu panjang? Eh, coba saya kurangi Bapak Ibu ya. Ini referensinya saya hilangin. Hmm? Oh, maksimal 482. Ya udah, saya coba 2 paragraf ya. Coba bisa nggak Bapak Ibu ini? Tumben pelit banget ini. Saya belum pernah pakai bulan ini padahal. Moga-moga bisa ya. Nah, intinya kalau kita sudah pakai ini, nanti tinggal di copy paste aja ke gpt0.me lagi. Nggak tahu dia masih bilang lagi nggak ini. Oke, berhasil nih Bapak Ibu ya.
Ini saya kurangi paragrafnya. Saya copy, lalu saya masukkan ke gpt0.me ya. Ini saya ulangi lagi, klik mana? Saya coba new aja ya. New, saya paste ke sana. Ini judulnya saya ilangin ya. Tulisan gratisan dari sana. Kemudian saya scan coba Bapak Ibu ya. Ada yang lain nggak ini? Saya scan ya. Mudah-mudahan sudah berkurang. Nah, ini Bapak Ibu, meskipun cuma 2 paragraf yang saya ambil ya, hasilnya menjadi 3% aja AI-nya. Nah, tentu ini sudah logis ya Bapak Ibu, sudah bisa lah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu punya artikel yang lebih panjang, biasanya harus pakai yang berbayar. Nah, kalau pakai berbayar bagaimana caranya? Kita pakai upgrade to premium. Nah, ini Bapak Ibu mau pilih yang mana? Per bulan ada yang $8, $12 atau $25 gitu ya. Tinggal pilih aja. Cuma ya ada bedanya. Ini adalah 150.000 yang paling murah ya, 150.000 kata. Lalu kalau yang ini ya lebih banyak lagi lah kira-kira gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini disarankan yang setahun sekalian ya, $130 ya, 130 kali 16.000 ya, hampir 2 juta ya. Hampir 2 juta. Kalau Bapak Ibu banyak melakukan itu sih perlu. Terus juga perlu Bapak Ibu ketahui kalau kita menggunakan versi bahasa Inggris memang sangat gampang ketahuan. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan tulisan bahasa Indonesia biasanya AI-nya agak rendah gitu. Mungkin sekitar 50-60% gitu ya. Mengapa? Karena database tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia masih terbatas gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tulisan dalam bahasa Indonesia masih relatif lebih aman daripada pakai bahasa Inggris ya. Kalau pakai bahasa Inggris langsung ketahuan sih. Biasanya hampir 100% gitu. Nah, nanti parafrasenya bagaimana? Kalau Bapak Ibu memang serius banyak mau melakukan itu, langganan SpeedWrite. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang versi gratisan, coba aja dimasukkan ke ChatGPT, ini yang akan saya copy yang sudah hasil parafrase ya Bapak Ibu ya. Please paraphrase this paragraph. Langsung saya copy paste saja ke situ Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti juga bisa kalau dengan ChatGPT kan Bapak Ibu relatif lebih familiar ya. Ini kalimatnya bagaimana gitu. The analysis of anomalies is a crucial aspect. Nah, ini sudah berbeda Bapak Ibu ya. Anomalies analysis is a significant characteristic in geoscience, computer science, and engineering, and can unveil significant underlying events, for instance, in geologic structures, in dredging ships, dan seterusnya gitu. Nah, ini bagaimana di sini? The analysis of anomalies is a crucial aspect in fields such as geoscience, computer science, and engineering, as it can reveal important underlying phenomena. Jadi sudah berubah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nggak mau yang versi berbayar, mending pakai versi ChatGPT aja ya. Ini untuk yang bahasa Inggris ya. Lalu nanti Bapak Ibu coba hasilnya ketahuan nggak dengan tadi GPT Zero ya. Kita coba aja. Kalau ketahuan ya kita parafrase lagi gitu ya. Mungkin dengan Grammarly bisa gitu ya. Kalau SpeedWrite kan masih jarang ya, masih jarang yang jual akunnya gitu. Tapi kalau Grammarly kayaknya sudah banyak. Tapi SpeedWrite mungkin sudah ada juga ya. Nah, ini saya coba scan Bapak Ibu hasilnya seperti apa. Wah, 100% AI. Jadi ketahuan lagi Bapak Ibu ya. Ya, jadi jalan keluarnya Bapak Ibu bisa pakai Grammarly
bisa pakai SpeedWrite, tapi ya nggak ada versi gratisnya itu ya problemnya ya. Humanize AI itu bisa tapi ya gratisnya cuma singkat aja. Gitu Bapak Ibu, saya kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di awal ini yang memang saya kira itu sangat sangat krusial ya. Banyak yang ingin tahu bagaimana caranya mengetahui itu. Tapi kalau tingkat plagiasi dengan Turnitin sih biasanya rendah. Ya, biasanya rendah. Kita tidak perlu khawatir untuk itu. Kemudian jalan lain yang bisa ditempuh adalah kalimat yang sudah jadi ini kita tambah-tambahi sendiri gitu ya. Atau mungkin kita tambahkan tadi dari site AI, dari Perplexity, kemudian dari macam-macam kita kalau perlu kita gabung aja ya dalam sebuah tulisan. Alurnya kan menjadi tidak karu-karuan Bapak Ibu ya. Karena bicaranya hampir sama, digabung lalu nanti masukkan ke ChatGPT, dibilang rewrite this article gitu aja, rewrite this article, nanti dia akan melakukan penulisan ulang gitu. Nanti silahkan Bapak Ibu coba ya, tapi saya nggak akan tunjukkan karena saya masih harus menunjukkan beberapa hal lain yang Bapak Ibu juga perlu tahu ya. Oke, saya kira untuk pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab ya, dan saya kira ini juga bukan hanya informasi untuk penanya, tapi Bapak Ibu yang lain juga sangat ingin tahu ini gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan parafrase supaya tidak ketahuan kita pakai AI atau enggak. Lalu cara mengetahui kita pakai AI atau enggak tadi, kita pakai gpt0.me. Ya, jadi silahkan dicatat dulu Bapak Ibu, gpt0.me. Ada pertanyaan lagi ya, Pak Esron, pertanyaannya panjang nggak ya? Atau Kalau lanjut aja Pak kayaknya Pak. iya, Lanjut dulu aja kayaknya Pak Wing. oke lanjut dulu ya. Ditulis di kolom chat dulu Pak. Nah, Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya tadi ada formatting ya. Formatting itu juga mungkin diperlukan bagi Bapak Ibu untuk menulis ya. Cuma sebelum sampai ke formatting, saya ingin sedikit mengulangi kemarin, yaitu ketika kita menampilkan paper-paper yang terindeks Scopus seperti ini, Bapak Ibu ya, yang terindeks Scopus seperti ini. Jadi Bapak Ibu kan harus membuat referensi-referensi. Nah, bagaimana caranya? Malam ini mungkin dengan cara yang gampang dulu ya Bapak Ibu ya, belum yang otomatis ya, belum yang otomatis. Jadi katakanlah tadi saya sudah dapat artikel ya tadi ya, misalnya seperti ini, the analysis of data anomalies dan seterusnya. Ini kalau bisa Bapak Ibu kasih referensi sendiri. Bagaimana caranya? Katakanlah analisis data ini ya Bapak Ibu ya, saya ambil dari yang terindeks Scopus lah. Yang atas saya abaikan dulu, tapi sebetulnya tidak selalu begitu. Boleh saja paper yang tidak terindeks Scopus seperti yang paling atas ini tetap saya pakai. Kenapa? Karena citasinya sudah 835. Ini keren ini ya. Di artikel yang ketiga ini pakai Scopus tapi cuma 122, kan kalah keren Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi tidak harus ditinggalkan untuk paper-paper yang tidak terindeks Scopus. Jadi kadang-kadang ya masih tetap perlu kita pakai juga. Misalnya ini mau kita pakai Bapak Ibu ya. Maka kita ambil gini, site, klik, lalu kita mau pakai style yang apa? Biasanya apa sih ya? Mau Shikego boleh, mau MLA boleh. Tapi katakanlah kita konsisten dulu lah. Pakai apa? Kita klik kanan. Kita klik kanan, saya balik ke artikel saya tadi. Ini saya cuma pakai Notepad ya Bapak Ibu, tidak pakai MS Word ya. Nah ini saya paste di situ.
Saya paste di situ. Oke, jadi paragraf ini saya pakai sumbernya itu. Mungkin sumbernya dua. Oke, sumbernya dua. Saya tutup lagi. Saya ambil bawahnya ini, Bapak Ibu. Misalnya gitu ya. Jadi isinya boleh dibilang ya nggak saya baca dulu lah. Tapi saya duga-duga karena ini judulnya anomaly detection ya pasti membahas anomaly detection kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tinggal saya klik site. Ini cara brutal Bapak Ibu ya. Kita cuma menduga-duga aja. Saya klik APA, klik kanan, copy. Kemudian kita klik naskah kita lagi. Saya enter di sini. Ya. Jadi paragraf yang ini referensinya adalah dua ini. Terus ketika saya harus masukkan ya gampang aja Bapak Ibu ya. Misalnya saya masukkan di baris ketiga ini ya. Ya udah sementara bisa saya copy paste aja ini begini kan. Saya copy paste ke sini. Lalu yang bawah juga saya copy paste. Jadi kalau bisa Bapak Ibu ketika mengutip usahakan lebih dari satu. Kalau perlu 3 atau 4 sumber gitu. Kalau perlu 3 atau 4 sumber. Nah ini saya pakai 2 aja Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana menulisnya? Nah tulisnya yang tertib ya. Jadi kurung agrawal hanya nama akhir aja ya Bapak Ibu ya. Agrawal and Agrawal. Jadi ini 2 orang yang nama belakangnya sama ini ya. Koma 2015 lalu titik koma ini cara manual Bapak Ibu ya. Blasquez Garcia karena banyak orang berarti ini saya buang menjadi et al. Koma 2021. Terus titiknya ini kelebihan saya buang. Nah, jadi Bapak Ibu cara mengutipnya sementara ini begini. Jadi manual dulu ya. Besok pada pelatihan yang 5 sesi, 5 hari, saya akan jelaskan secara detail bagaimana menggunakan Mendeley atau Zotero. Kalau sekarang terlalu bertele-tele karena waktu kita terbatas. Nah, jadi saya menunjukkan konsepnya adalah Bapak Ibu mencari referensi dalam satu kutipan usahakan lebih dari satu. Saya katakan tadi paling tidak 3, 4, syukur-syukur 5 Bapak Ibu. Nggak apa-apa gitu ya. Yang saya sering lihat adalah penulis-penulis dari Indonesia rata-rata kalau mengutip itu 1, 2, 1, 2 itu kurang keren. Apalagi kalau nanti harus ke jurnal-jurnal internasional gitu ya. Ya kutipannya adalah 5 gitu ya. Jadi kelihatan kalau kita itu baca banyak gitu. Padahal cuma nyari sumbernya tok, nggak pernah baca isinya gitu kan. Lalu kalau sudah, ini boleh aja dipindah ke bawah ya Bapak Ibu ya. Kalau mau di sini dulu ya biarin, mau dipindah ke bawah juga terserah aja sih. Ini kita lagi proses nulis aja gitu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa memasukkan referensi-referensi seperti itu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa mencari referensi-referensi dari artikel-artikel yang bermutu, kemudian dimasukkan ke sini. Nanti contoh lain lagi, kalau ada topik lain lagi, ya Bapak Ibu bisa cari lagi di Google Scholar, gitu ya. Misalnya ini ya, machine learning techniques has been explored in healthcare settings. Nah, ini juga saya anjurkan Bapak Ibu nanti mencari machine learning techniques healthcare setting gitu ya. Untuk kutipannya ini saya copy, lalu saya cari di sini Bapak Ibu. Ini saya buang aja gitu ya. Jadi machine learning techniques healthcare setting. Saya cari. Nemu nggak? Nemu kan Bapak Ibu ya. Nah ini saya nemu berarti ya saya tinggal site lagi di sini. Site, APA lagi, klik kanan, copy. Saya menuju ke naskah saya. Lalu di sini di bawahnya saya kasih, oh ini referensinya adalah ini ya. Terus saya mau ngambil yang mana lagi? Ini saya tutup dulu. Saya ambil yang Q1 misalnya. Ini kan machine learning ya dan hospital setting.
Nah, udah ini tinggal saya klik site, klik kanan, copy, lalu masuk ke sini, lalu saya paste di situ, ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketika saya mengutip paragraf terakhir ini, ya tinggal saya copy paste kayak tadi. Ini saya paste di sini. Kemudian yang bawah ini banyak lagi ya. Ya udah kalau banyak lagi saya copy nama depannya aja, gitu ya. Titik koma nama depannya aja Triko et al. 2023. Titik. Lalu yang depan tadi saya hilangin nama-nama tambahannya. Ini jadi begini ya. Outcomes dalam kurung dari sini dan juga dari sini. Ini saya contohnya 2 ya Bapak Ibu ya. Kalau saya mau 3 ya boleh aja saya ambil dari yang mana. Misalnya dari yang tadi ya saya tinggal copy ini aja gitu ya. Misalnya mau saya tambahi satu lagi. Nah ini tinggal saya klik di sini titik koma ya. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika membuat artikel usahakan setiap paragraf ada kutipannya untuk jurnal internasional ya. Apalagi untuk Sinta ya keren lah gitu ya. Eh, jadi Bapak Ibu bisa melihat ini nanti kutipan-kutipannya banyak banget. Kalau Bapak Ibu lihat paper-paper dari Scopus kan rata-rata begitu ya. Kutipannya banyak-banyak banget gitu. Ya. Nah oleh karena itu untuk pengutipan atau sumber pustaka Bapak Ibu jangan menyerahkan kepada AI. Tapi harus kita kontrol sendiri yang mau kita ambil yang mana ini gitu kan. Oke, jadi Bapak Ibu sampai di sini paham ya. Lalu sekedar warning saja Bapak Ibu, kalau saya terlalu sering mencari dengan cara seperti ini menggunakan informasi Scopus ya Bapak Ibu ya, itu nanti kadang-kadang akan dimarahi Google juga. Mengapa? Kita dianggap terlalu berlebihan mencari. Mengapa begitu? Karena kalau tidak pakai rapid journal quality check, itu kan nggak muncul Q3, Q1 begini Bapak Ibu ya. Berarti langsung nama-nama tulisan langsung keluar aja gitu. Nah, sekarang ada tambahan informasi dari Scopus. Berarti apa? Berarti ketika kita mencari begini, sesudah ketemu paper-papernya, lalu dilanjutkan dengan mencari ini papernya terindeks mana gitu kan. Nah, itu berarti mencari lagi. Oleh karena itu, kita dianggap melakukan pencarian yang terlalu berlebihan. Nanti kita akan diblokir. Anda sudah terlalu banyak mencari. Oleh karena itu, sekarang Anda tidak bisa mencari lagi. Itu biasanya bisa sehari, Bapak Ibu. Bisa sehari gitu. Nah, makanya email saya banyak tadi ya. Email saya yang ini diblokir ya udah email satunya kan gitu ya. Nah, supaya kalau kita sedang mencari biasa tidak perlu informasi indeks Scopus begini, maka saya bisa matikan dulu. Maka kemarin tadi malam ya, saya klik icon ini Rapid Journal Quality Check. Posisi saya di bawah ini kan off Bapak Ibu ya. Off. Jadi tidak saya hidupkan atau Bapak Ibu bisa klik icon extension ini lalu ada Rapid Journal Quality Check, kita klik titik 3, kita klik option. Option. Nah, ketika kita klik option, itu di kiri bawah ini sudah off ya Bapak Ibu. Tadi on. Ketika saya menampilkan indeks-indeks Scopus, ini on. Kalau saya nggak butuh informasi Scopus, jangan mencari-cari karena kita akan mudah diblokir. Oleh karena itu, kita tinggal klik off. Nah, ketika saya klik off, maka ketika saya mencari artikel, misalnya ini saya refresh aja Bapak Ibu ya. Saya mencari ini, saya refresh, maka informasi Scopusnya tadi hilang semua. Tapi saya tetap bisa memilih artikel-artikel yang bagus, yaitu apa? Yang cited-nya sudah banyak.
Di sini ada 579, 332 ya. Kalau ini cuma 185, saya singkirkan dulu nggak apa-apa. Apalagi ini cuma 11 gitu ya. Cuma 11, singkirkan dulu. Ini 806, wah keren ini. Gitu kan, ini keren. Berarti ini harus kita kutip. Gitu Bapak Ibu. Jadi ketika kita mencari referensi, usahakan yang bagus. Sayangnya, yang 806 ini yang Bapak Ibu lihat ini, di sini tidak ada PDF-nya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa ambil kan gitu ya. Tapi bisa dicoba cari lewat sci-hub.se tadi. Atau kalau memang nggak ada, ya udah. Yang penting saya ambil referensinya aja. Saya mau butuh referensi untuk mengatakan tentang machine learning dan healthcare. Ini walaupun nggak saya baca artikelnya, saya tahu kan bahwa di dalam artikel ini ada omongan tentang machine learning dan juga berkaitan dengan healthcare. Nah, panduan ini atau trik anak nakal ini ya, biasanya berlaku untuk di depan dan di landasan teori lah Bapak Ibu ya. Di bab 2 lah. Tapi kalau di bab 4, nanti kita mengacu hasil-hasil orang, itu kan lebih spesifik ya. Jadi penelitian saya ternyata tidak bisa membuktikan bahwa X1 berpengaruh terhadap Y. Nah, saya harus mencari paper-paper yang mendukung saya itu, yang penemuannya sama dengan saya. Dalam penelitian saya ini ternyata X1 tidak terbukti berpengaruh terhadap Y. Hal ini juga dialami oleh penelitian-penelitian siapa, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka mengatakan bahwa ini X1 tidak berpengaruh terhadap Y karena pengaruh cuaca atau pengaruh teknologi atau apalah gitu ya. Jadi kita tinggal mengutip dari paper-paper yang ada tadi. Nah, ini khusus untuk bagian yang mengacu ke hasil-hasil penelitian, saya anjurkan ya Bapak Ibu sempat membaca sedikit lah gitu ya. Minimal abstraknya. Minimal abstraknya. Dia ngomong apa hubungan antara variabel ini dengan ini. Oh ini begini, oh ini begini. Ya sudah, kita tetap bisa mengambil kutipan dari situ, tetapi kita bisa bercerita lebih detail. Temuan saya ini mirip dengan penelitian si A yang meneliti tentang studi kasus di mana antara tahun berapa sampai tahun berapa, gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa X1 tidak berpengaruh terhadap Y karena ada pengaruh cuaca lah, ada pengaruh inflasi yang terlalu besar lah, atau apalah gitu ya. Jadi seperti itu. Atau ya Bapak Ibu pakai ilmu AI, papernya didapat lalu taruh ke ChatGPT atau chatpdf.com atau chatpdf.com ya. Jadi eh, begitu Bapak Ibu masuk ke chatpdf.com, nanti upload papernya lalu buatkan ringkasan paper ini. Apa sih kontribusi paper ini? Lalu modelnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Dan seterusnya Bapak Ibu bisa bertanya macam-macam lah di situ ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak harus membaca seluruh paper dari halaman judul sampai halaman daftar pustaka kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu harusnya bisa cepat ketika menulis artikel ya dengan bantuan Chat GPT tadi. Oke, lalu ada yang ingin saya lanjutkan sedikit dari penjelasan kemarin. Bapak Ibu banyak yang baru melihat pertama kali ya Bapak Ibu ya. Ada fitur yang kemarin saya tunjukkan yaitu project. Tadi malam saya juga nggak bisa melihat menu project Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa saya tanya ke ChatGPT, diberitahu mungkin koneksi Anda, mungkin browser Anda belum diupdate dan seterusnya lah gitu ya. Tapi untungnya tadi pagi saya coba lagi loh, kok sudah muncul lagi gitu ya. Saya jarang mematikan komputer saya Bapak Ibu. Jadi kalau saya malam ini selesai bekerja, ya cuma saya tutup aja gitu ya. Jadi saya sleep aja gitu. Eh, Kok tiba-tiba error gitu kan bingung juga gitu. Nah,
Kalau di tempat Bapak Ibu memang belum terlihat project, berarti apa? Hanya untuk berbayar ya. Tapi saya kan, ya saya pakai versi berbayar. Tapi saya pernah dikasih tahu oleh teman-teman, ya Pak ini menu project muncul. Nah, saya juga nggak tahu mereka pakai gratis kan gitu ya. Kok bisa muncul gitu ya? Apakah beberapa saat pernah muncul gitu ya? Tapi nanti Anda coba tanyakan, misalnya ya saya tanyakan ya, apakah fitur project hanya dapat dinikmati oleh pengguna ChatGPT versi premium? Coba saya tanyakan ya, jawabnya bagaimana? Ternyata betul ya, pengguna versi gratis tidak memiliki akses ke fitur ini. Ya, Bapak Ibu, berarti sementara coba pakai Canvas dulu ya, pakai Canvas dulu. Jadi kalau fitur Canvas apakah tersedia untuk pengguna versi gratis? Kalau ini banyak yang bilang pada keluar ya. Ya, Canvas tersedia untuk pengguna versi gratis. Anda bisa menggunakan Canvas untuk menulis, mengedit, dan berkolaborasi dalam pembuatan teks atau kode tanpa perlu berlangganan ChatGPT Plus. Namun beberapa fitur lanjutan mungkin lebih optimal bagi pengguna versi premium. Jika Anda hanya memerlukan fitur Canvas untuk menulis dan mengedit dokumen atau kode, versi gratis sudah mencukupi. Ya, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu hanya menghasilkan tulisan-tulisan yang tidak terlalu mendalam gitu ya, ya udahlah pakai Canvas saja. Kemarin sudah saya tunjukkan ya Bapak Ibu, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang kelewatan saya ulangi sedikit, yaitu saya bisa mulai dengan Canvas di sini, atau saya tetap pakai chat biasa, tapi nanti saya balik ke Canvas bisa. Misalnya di sini ya, saya view tools Canvas, klik. Lalu saya minta dibuatkan outline apa, gitu ya. Jadi atau saya minta tulisan apa. Jadi misalnya buatkan outline penelitian tentang apa, Bapak Ibu mau meneliti tentang apa gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya topik ya langsung dituliskan di sini. Misalnya tentang eh, apa, pengaruh inflasi terhadap perekonomian nasional. Misalnya seperti ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu otomatis diberi hasil yang dalam bentuk dokumen. Ya, dari bentuk dokumen ini nanti Bapak Ibu bisa langsung mengedit di situ, gitu ya. Nah, lalu dari sini saya bisa minta dibuat rinciannya. Ya, ini agak lebih lama dibanding chat biasa ya Bapak Ibu ya, dibanding chat biasa. Karena ya dia harus membuat dalam dokumen yang ini harus diingat dia terus gitu ya. Tidak hanya malam ini, saya 2 minggu lagi meneruskan ini juga bisa gitu ya. Oke, jadi ini kalau saya mau meneliti tentang pengaruh inflasi terhadap perekonomian nasional sudah jadi outline-nya Bapak Ibu ya. Nah, lalu umpamanya saya akan meminta ChatGPT untuk menjelaskan masing-masing, ya tadi sudah ditanyakan Pak Rudi juga ya, Pak, yang saya perintahkan kok hasilnya mirip-mirip. Nah ini kita coba ya, teori Keynesian tentang inflasi. Nah ini saya letakkan kursor di sini, saya geser ke kanan, mana? Saya geser ke kanan, loh kok nggak muncul ya? Munculnya di atas.
eh ya dia langsung ke sini ya. Padahal saya maunya khusus tentang inflasi ini gitu ya. Tapi ternyata dia apa langsung ke sini tinjauan pustaka ya. Ya sudah, kalau saya coba minta uraikan masing-masing subjudul ini. Ya, uraikan secara ringkas lah. Uraikan secara ringkas masing-masing subjudul ini. Dia bisa nggak? Gitu. Harusnya bisa ya, karena cuma ringkas. Nah, nanti masing-masing subjudul saya minta lebih detail lagi. Cuma apa? Eh, ya dia selalu menghasilkan tulisan yang relatif terbatas lah gitu ya. Paling paling banyak 4-5 paragraf itu. ChatGPT cirinya itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lebih dari itu, ya berarti harus dicampur dengan AI yang lain atau Bapak Ibu mungkin lebih seneng menambah sendiri, nggak apa-apa gitu ya. Wah, ini butuh waktu lama biasanya error. eh, tapi idenya Bapak Ibu sudah dapat lah gitu ya. Jadi mana yang mau saya edit biasanya per baris ini bisa kita edit sendiri. Nah, ini dia masih editing, ini masih aktif tanda bundaran ini tengahnya ada segi empatnya, ini berarti belum dikerjakan. Nah, fail to edit ya. Tapi walaupun di sini fail to edit biasanya di naskahnya berhasil gitu. Seringkali juga begitu ya. Nah, ini sudah dibuatkan ya Bapak Ibu ya rinciannya untuk masing-masing sub bab gitu ya. Ini kan sudah lumayan ya. Nanti kita bisa minta dirinci oleh aplikasi yang lain gitu ya. Jadi bisa Perplexity, bisa Bapak Ibu pakai Riset AI nanti bisa ada Cloud, ada eh, apa ChatGPT, ada Perplexity. Ya silahkan dicoba semua. Nah, ini sekarang kan semuanya sudah ada penjelasan singkatnya Bapak Ibu ya. Dengan satu perintah ya hasilnya agak lama sih. Agak lama, tapi ya eh, cukuplah untuk menunggu gitu ya. Selagi dia mengerjakan ya kita ambil kopi atau ambil camilan lah gitu ya. Oke, yang bawah-bawah sih tetap seperti semula Bapak Ibu. Kalau saya bilang nanti entah di kanan bab 5 ini atau di bawah hapus bab 5 gitu, maka bab 5 akan dihapus ya. Nah, ini saya respon dengan thumbs up ya, jempol ke atas. Lalu saya masih minta bisa dirinci lagi tentang ini ya. Menurut teori Keynesian, inflasi terjadi karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang serta jasa. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi melalui kebijakan fiskal dan moneter. Ini saya kok juga baru mengalami malam ini ya Bapak Ibu. Jadi tanda plusnya itu kalau saya letakkan kursor di sini munculnya di atas ya. Di atas sini gitu. Jadi dia hanya bisa mengedit secara keseluruhan gitu ya. Ya mungkin karena ini outline ya. Tapi kan ya nggak apa-apa. Misalnya di sini saya mau minta dirinci kan sebenarnya bisa ya. Tapi ternyata untuk apa kali ini kok saya diberi opsi hanya bisa mengedit seluruh bab gitu ya. Jadi tidak bisa per subbab. Coba saya tampilkan naskah saya Bapak Ibu ya. Buku audit forensik. Terus saya lihat outline di sini, apakah malam ini juga berubah? Saya klik. Nah, ini bisa ya. Jadi di paragraf yang bersangkutan bisa saya kasih tanda. Ini kalau mau saya minta edit ya tinggal saya klik begini, tinggal perintah saya apa maka akan dijalankan gitu ya. Kalau outline-nya di mana? Mungkin karena outline ya. Outline bab. Oh, ini outline ya.
outline. Mungkin di sini dulu. Oh iya, ternyata kalau outline itu hanya bisa secara keseluruhan ya. Jadi ini di sini outline di sini. Kalau saya mau ngedit satu-satu, ini harus saya copy dulu atau saya ekspor dulu ke cat yang baru ya, atau di bawahnya lah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa perintahkan ini misalnya seperti ini outline, saya matikan. Nah, lalu Bapak Ibu bisa nambah ngurangi sendiri lah gitu ya. Jadi caranya kurang lebih sama. Kemudian yang berikutnya sebelum kita masuk ke tanya jawab kali ya, karena eh, lumayan banyak ya pertanyaannya. Oke. Saya akan menunjukkan sedikit format ya Bapak Ibu ya. Tapi begini, saya selama ini sudah bisa mengcopy paste langsung dari ChatGPT ke Word ya. Ini langsung saya copy misalnya Bapak Ibu ya, hasil tulisan ini saya copy, klik. Tapi kok beberapa teman masih laporan bahwa mereka masih mendapatkan tanda-tanda pagar, tanda bintang begitu ya. Saya mau coba malam ini saya dapat yang mana. Tapi karena saya pakai versi berbayar, baik yang risetai.id tadi maupun yang ChatGPT, hasilnya sudah bersih dari noda kayak gitu Bapak Ibu. Ini saya paste ya. Nah, ini kan sudah benar ya Bapak Ibu ya. Sudah benar. Nah, eh, bisa jadi Bapak Ibu ketika mengcopy paste nanti ada tanda-tanda pagar gitu ya. Tanda-tanda pagar ini saya tutup dulu. Misalnya dari slide AI tadi ya. Ini kalau saya copy ke MS Word bagaimana ya? Mudah-mudahan juga langsung bisa sih ya. Ini kalau saya langsung copy ke MS Word, apa yang terjadi? Mana? Oh, cuma satu file. Saya paste dari site AI. Oh, ternyata bersih juga itu. Jadi MS Word sudah pinter ya. Terus contoh lain lagi dari mana tadi? Ini ya, dari sini. Apa itu anomali data dan seterusnya? Kopinya ada di mana? Di paling bawah. Ya, ini di paling bawah ya. Saya klik copy. Saya kembali ke MS Word. Saya tambahkan di bawahnya aja kali. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ada tanda pagar-pagar dan bintang-bintang begini Bapak Ibu ya. Kan nyebelin itu ya. Nah, ini sebetulnya adalah format yang disebut dengan Markdown Bapak Ibu. Markdown itu format file jenisnya Markdown. Itu adalah ciri khas teks yang dihasilkan oleh AI, oleh AI lah gitu. Nah, bagaimana caranya supaya saya mendapatkan naskah yang bersih? Bapak Ibu bisa masuk ke atau cari dulu di Google ya. Di Google cari aja begini. Markdown to Word. Kalau perlu free gitu ya. Kalau perlu converter ya. Converter free. Nah, Bapak Ibu di sini muncul beberapa ya. Saya ambil contoh yang paling atas saja ya. Yang paling atas, convert Markdown to Word. Saya klik.
Nah, saya bisa copy paste di sisi kiri ini. Saya klik dulu yang tadi ada gambar pagar-pagarnya. Saya paste, maka hasilnya ya persis seperti tadi Bapak Ibu ya. Ada pagar-pagarnya, ada bintang-bintangnya, tetapi otomatis di sini sudah dikonvert menjadi file naskah biasa, MS Word. Tidak ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kita gitu ya. Tinggal dimasukin ke sini, udah. Nah, dari sini kita bisa copy lalu paste di MS Word. Saya coba ya, ini copy, saya masuk ke MS Word seperti ini, lalu saya mau copy paste di bawahnya ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kelihatan bedanya. Kalau mau ngelihat bedanya ya, saya kasih garis dulu deh. Nah, saya paste di situ. Maka sudah tidak ada tanda-tanda pagar dan seterusnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti pakai MS Word seperti yang saya singgung kemarin, ini judul-judul subbab ini bisa kita atur gitu ya. Misalnya teksnya juga sudah saya buat lah, misalnya di sini ya. Saya tulis lorem 3 gitu ya, enter. Maka sudah jadi seperti itu. Atau lorem 10 aja lah. Lorem 15 sama dengan lorem 15. Ini sebagai teks ya Bapak Ibu ya. Sebagai teks ini supaya panjang tak jadikan satu aja. Ini juga jadi satu. Oke, lalu ini biarlah masuk ke paragraf-paragraf berikutnya. Ini sekedar contoh Bapak Ibu untuk teks latihan. Di 1.1 tadi sudah ada teksnya itu, di 1.2 pura-pura juga ada. Mana nih? Saya Ctrl V di situ. Nah, Bapak Ibu, apa yang ingin saya katakan, yaitu kita pakai style. Pakai style caranya bagaimana? Bapak Ibu lihat di bagian atas ini, home ya. Di sini ada style, harusnya kelihatan banyak ini, tapi di tempat saya karena layar saya turunkan resolusinya, ini nggak keluar ya. Jadi klik aja panah kanan bawahnya ini. Kita klik maka muncul di sini. Nah, Bapak Ibu ingin judul bab ini pakai apa aturannya? Misalnya, judul bab ini saya nggak mau pakai Times New Roman, tapi saya mau pakainya Arial. Atau Arial yang lebih bold ya. Atau Tahoma lah gitu ya. Tahoma warnanya hijau lah misalnya gitu Bapak Ibu ya. Warnanya hijau. Warnanya hijau. Nah, di sini kan ada bab banyak ya Bapak Ibu. Bab 2. Bab 2 bagaimana? Bab 2-nya hitam. Bab 3-nya masih kayak gitu. Sekarang saya ubah dengan format begini, lalu saya update heading satunya. Itu heading 1 Bapak Ibu ya. Saya klik kanan, ini heading 1 bukan? Oh, bukan ya. Nah, ini saya blok dulu, saya klik kanan, update heading 1 to match selection. Artinya, tentukan heading 1 ini sama dengan tulisan bab 1 ini. Saya klik update ya, update. Maka ini sudah menjadi heading 1. Bagaimana dengan bab 2-nya Bapak Ibu? Belum ya? Nah, ini tinggal saya klik heading 1. Bab 3, saya tinggal klik heading 1. Sorry, heading 1. Bab 4, heading 1. Jadi semua heading ini saya tentukan seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika menggunakan MS Word harus bekerja pakai style ya. Seperti ini. Lalu subjudul 2 juga kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang paling gampang adalah kita atur terlebih dahulu.
Kemudian nanti ada sub judul yang bisa kita atur sendiri. Ya, ini sudah habis. Lalu kalau Bapak Ibu mengubah ini menjadi warna lain, misalnya ya, saya bisa melakukan seperti tadi. Saya klik di depannya berarti di blok ya. Warnanya bukan hijau tapi saya ganti dengan ungu ya, ungu. Mudah-mudahan kelihatan Bapak Ibu, ungu. Lalu saya klik lagi di situ, saya klik lagi heading 1, klik kanan, update lagi. Apa yang terjadi? Bab 2, bab 3 saya sudah semuanya sama. Walaupun saya punya berapa puluh bab, otomatis akan berubah semua Bapak Ibu. Contoh lain lagi, ini supaya lebih keren ya Bapak Ibu. Saya ingin setiap bab harus berada di halaman baru. Bagaimana perintahnya Pak? Bisa di teksnya ini, bisa juga di stylenya. Saya klik kanan heading 1, bisa aja, sama aja. Mau saya setting di style atau di naskah ya. Sekarang saya kasih contoh yang di style. Saya klik format, saya klik paragraf. Ini ada aturan-aturan yang lain, Bapak Ibu bisa coba-coba ya. Paragraf, lalu line and page breaks. Saya klik. Nah, saya tinggal klik page break before. Jadi artinya sebelum heading 1 ini, kasihlah page break terlebih dahulu. Saya oke. Klik oke. Lalu klik oke lagi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bab 1 saya sudah di halaman baru. Bagaimana bab 2 saya? Bab 2 saya di halaman baru. Semua bab saya di halaman baru Bapak Ibu. Ya. Lalu Bapak Ibu ingin mengatur. Saya ingin dari judul ke teks itu jangan deket-deket begini. Kalau Bapak Ibu selama ini mengatur begini, saya kira pakai enter-enter Bapak Ibu ya. Enter-enter begini ya. Segini udah cukup belum ya, gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ikut pelatihan pada malam hari ini, tidak boleh mengatur jarak baris kok dengan enter-enter gitu ya. Nggak boleh. Itu pantangan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu nggak boleh mengaku sebagai pesertanya Ebismart kalau masih seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana caranya, Pak? Ya sama dengan tadi, klik kanan heading 1. Saya tidak harus di heading 1 ya, saya di mana-mana boleh. Karena saya mengaturnya dari sini. Jadi heading 1 saya modify format paragraf, kemudian indent and spacing-nya before-nya saya buat 0, after-nya saya buat berapa ya? Misalnya 130 poin gitu ya Bapak Ibu ya. 130 poin misalnya. Oke. Oke, ini kok ini jadi kena semua. Nah, ya. Jadi jarak bab 5 dengan teks itu 130 poin segitu Bapak Ibu. Bagaimana dengan bab 4? Sudah seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bisa membawa kursor ke daerah kosong ini nggak bisa. Kalau dari akhir baris ini saya klik kanan, otomatis langsung ke teks. Demikian juga bab-bab yang lain Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya punya 20 bab, mau mengatur jarak baris begini, cukup satu kali seperti yang saya katakan tadi malam Bapak Ibu. Ya, saya mau ganti fontnya, mau ganti warnanya, mau saya kasih garis, ya tinggal saya klik kanan heading 1, modify. Lalu format, saya mau kasih border misalnya Bapak Ibu ya. Saya mau kasih border di kanannya atau di atasnya. Nah, kalau di atasnya ya saya klik di atasnya ini. Warna garisnya mau saya buat apa? Mau saya buat merah ya, tinggal saya klik merah gitu kan. Ini saya klik lagi di atas ini. Saya klik OK. Mau saya kasih tebel boleh Bapak Ibu. Agak tebel. Ada jaraknya nanti ya boleh dikasih jarak gitu ya. Oke. Sudah ada garis merahnya Bapak Ibu.
Kalau saya klik bab 6 kira-kira sudah begitu belum Bapak Ibu? Sudah begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus memanfaatkan style. Buku saya juga sudah memanfaatkan style Bapak Ibu ya. Ini sekedar contoh aja. Buku saya tentang karya tulis ilmiah kali ya. Naskah. Nah, ini misalnya saya tunjukkan naskah saya, naskah buku saya Bapak Ibu. Ya ini ada subjudul begini, semuanya pasti sama Bapak Ibu. Fontnya sama, jarak barisnya sama, pasti begitu. Kalau saya ganti dengan warna lain ya bisa saja home, style, sorry, saya klik yang ini aja supaya muncul di sini ya. Oh ini adalah heading 2 ya, saya tinggal klik aja heading 2, modify. Lalu saya ganti warnanya, ganti warna merah tua gitu ya, oke. Maka semua subjudul itu sudah jadi merah semua Bapak Ibu ya. Keterangan gambar ini ya, keterangan gambar ini nomor otomatis Bapak Ibu. Kalau saya klik angka 20 ini langsung ke blok gitu ya. Nanti keterangan gambar yang lain juga otomatis ke blok juga, 19 ke blok. Kalau ini gambarnya saya geser-geser ke sana kemari, nomornya otomatis berubah sendiri Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu penjelasan dari saya bagaimana Bapak Ibu menulis buku ya. Tadi sudah saya tunjukkan bagaimana menggunakan AI dengan beberapa jenisnya. Lalu Bapak Ibu bagaimana mencari referensinya. Kemudian di langkah ketiga ini bagaimana Bapak Ibu mengatur ya. Kalau untuk format sih Bapak Ibu tinggal klik layout aja ya. Layout lalu page setup. Nanti Bapak Ibu ini kok saya harus download tadi file Sci-Hub ya. Saya tinggal atur aja papernya mau pakai kertas apa. Biasanya Bapak Ibu pakai kertas A4 ya, Quarto. Itu ukurannya 21 cm kali 29,7 cm. Nah, Bapak Ibu tinggal pakai penggaris aja. Ingin buku seukuran berapa? Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan buku ukuran dikti kemarin, yaitu 15 kali 23 cm kan Bapak Ibu ya. 15 kali 23 cm. Bapak Ibu bisa atur custom di sini. 15 kali 23 bisa. Jadi di sini saya kasih 15 langsung, lalu 23 cm. Ya udah, ini sudah aturannya dikti Bapak Ibu. Saya tinggal klik OK aja. Tinggal klik OK, maka format ini sudah mengikuti aturannya dikti. Gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu saya kembali ke layout, page setup. Kalau mau genep ganjil nanti formatnya berbalikan, biasanya buku begitu Bapak Ibu ya. Maka saya klik layout, margin ya. Margin multiple pages-nya saya kasih mirror margin. Selama ini normal, jadi semua halaman sama aturannya. Kalau mirror margin, itu nanti genep dan ganjil berbeda. Misalnya untuk insight saya kasih batas kecil ya, 1 cm aja. Supaya kelihatan gambarnya aja Bapak Ibu. Nih, yang tengah ini batasnya sempit. Yang kanan outside saya kasih 3,5 cm. Ya. Ini jauh lebih lebar. Jadi kanan kiri berbeda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat buku-buku selalu begitu ya, kanan kirinya berbeda ya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu penjelasan saya 2 malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu membangkitkan semangat. Kalau masih perlu detailnya, ya Mas Raffi tadi sudah memberi promo ya untuk acara 5 kali. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Bagaimana Bapak Ibu menuliskan rumus, bagaimana Bapak Ibu mengorganisasi tabel, bagaimana Bapak Ibu mengatur referensi, membuat daftar isi, daftar gambar, daftar indeks, dan segala macam. Jadi Bapak Ibu ketika menulis buku harus sudah siap cetak, gitu ya.
Meskipun demikian, kalau Bapak Ibu nggak mau repot-repot, ya Ebis Park Press sudah siap membantu Bapak Ibu mulai dari setting sampai ke publikasinya ya, sampai dapat ISBN-nya gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Untuk acara tanya jawab saya kembalikan ke Mas Raffi. Silakan Mas Raffi. Oke, siap Pak Wing. Luar biasa. Terima kasih banyak. Bapak Ibu semuanya saya lihat udah ada pertanyaan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar ya. Coba saya bacakan dulu kali ya. Takutnya ada yang ketutup nih. Mana nih? Pertama, Pak Wing, kalau di Microsoft Word gimana cara nulis banyak rumus-rumus gitu Pak? Di Word gak rusak? Bagaimana? Oh, sering rusak Pak kalau nulis banyak rumus. Soalnya mau Oh, bikin buku kalkulus. Nah, itu gimana tuh Pak? oh oke. Bapak Ibu untuk rumus sebetulnya gampang banget ya. Sebenarnya gampang banget. Sebentar, saya tunjukkan Bapak Ibu ya rumus nih. Bisa di share screen Pak? Belum di Ya, share. saya share screen terlebih dahulu. Oke, rumus ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu eh saya ini ya rumus ya. Insert di sana ada equation Bapak Ibu ya. Di kanan atas ada equation. Bapak Ibu tinggal klik insert new equation aja. Tapi kalau mau ambil yang sudah ada ya boleh ya. Insert new equation. Misalnya rumus apa ABC itu ya. Nama bahasa Inggrisnya apa sih, saya kok lupa ya. Nah, rumus ABC itu kan X1, 2 ya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih-pilih aja menu yang di atas ini ya. Sudah dulu. X1, 2 berarti kan script ya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih polanya di sini. Oh, saya klik dulu ya. Oke. Saya klik script, lalu saya pilih yang ini ya, berarti 1, 2 kan di bawah. Subscript ya. Klik, berarti saya perbesar ya. Saya perbesar dulu karena mungkin terlalu kecil di layar Bapak Ibu. X lalu 1, 2 ke kanan sama dengan ya. Lalu kan itu atas bawah ya, berarti ada fraction ya. Fraction kita klik begini. Lalu di situ B kuadrat min akar B kuadrat min 4AC ya. Nah, berarti akar dulu ya. Akar dulu, lalu akarnya yang mana tinggal dipilih. Saya pilih yang ini. Lalu B kuadrat min 4AC itu dalam kurung. Oke, berarti saya harus cari kurung yang mana. Lalu ini. Kemudian B kuadrat min 4AC. Berarti B kuadrat itu ini lagi. Lalu saya pilih yang superscript. Klik. Berarti B kuadrat. Lalu panah kanan minus 4AC. Lalu per apa? B kuadrat min 4AC per 2A ya. Atau apapun lah gitu ya. Ya udah gini gitu ya. Kalau masih mau ditambah log ya boleh, tinggal plus log berapa atau sinus berapa ya, Bapak Ibu tinggal pakai di sini, pilih-pilih lah gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk rumus saya kira itu. Cuma kalau Bapak Ibu dapat rumus dari AI bagaimana caranya? Nah, ini Bapak Ibu ada mantranya ya. Jadi kalau saya minta tolong tuliskan rumus menghitung standar deviasi. Nah, nanti akan muncul seperti itu toh Bapak Ibu. Ini kalau di copy ke MS Word nggak bisa. Ya. Nah, saya bisa minta begini. Buatkan rumus standar deviasi populasi dalam format LaTeX ya. LaTeX agar, atau gini supaya Bapak Ibu ingat ya, dalam format yang bisa saya salin ke MS Word.
Ya, gitu aja. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti dapat rumus dari ChatGPT, perintahkan aja supaya ditulis dalam format yang bisa saya salin ke MS Word. Bahkan dia kasih tahu nih cara untuk menyalin ke MS Word-nya bagaimana gitu ya. Nah, saya copy aja di sini, copy, klik dari bentuk ini ya, copy. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti sudah pinter membuat rumus secara manual juga bisa gitu ya. Tapi ini saya copy aja lah dari ChatGPT. Kemudian ini saya ke sini, saya enter ya Bapak Ibu, saya insert new equation lagi, insert equation, new equation lagi. Lalu Bapak Ibu pastikan di kiri atas sana tanda kurung latex itu aktif ya. Jadi kalau nggak aktif itu nanti nggak bisa. Ini harus diklik dulu kalau belum aktif. Kemudian saya klik di equation, saya Ctrl V aja. Saya Ctrl V kan begitu Bapak Ibu ya. Saya enter. Udah jadi. Nah ini aman ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau ditulis manual ya bisa gitu ya. Jadi begitu Mas Raffi jawaban saya. Oke, siap. Wah, lengkap sekali, Pak. Mantap. Baik itu ya, mantap. Ini kayaknya. Siap, saya langsung undang mungkin ya yang pertanyaan secara langsung bagi yang belum dulu nih saya panggil dari Pak Esron. Wah, menarik. Silakan Pak untuk Siapa dulu ini? Ya, selamat malam Pak Pak Wi. Esron dulu ya, Pak Esron dulu. Ya Pak Apakah Esron. suara saya terdengar Pak? Sudah Pak, agak pelan tapi nggak apa-apa coba disampaikan. Saya kuatin dulu Pak. Oke, apakah sudah terdengar jelas Pak Wing? Sudah, sudah. Terima kasih. Selamat malam Pak Wing. Ini Ya. buat saya ikut tetap semangat dan setia. Ya. Pak, yang mau saya tanya tadi ada di kolom chat. Yang pertama, saya sudah hubungi Evi Smart Press. Saya kan punya skripsi, punya tesis. Oh iya, nama saya Esron Mangata Siregar. Saya dari Kalimantan Barat, Pak. Oh, Pontianak, Pak. harusnya Sumatera Utara ya Pak. Iya, tapi saya punya panggilannya pelayanan jadi dosen di daerah desa. Oke. Di daerah desa. Saya masih baru, Pak. Tapi tulisan saya di Google Scholar lumayan lah, Pak. Udah Sinta 2 Oke. ada. Wah, oke. Oh, yang mau pertanyaan saya, Pak, yang pertama tadi dengan berbagai fitur dan metode dan cara-cara yang Bapak paparkan ke saya dan kami, eh, apakah nanti Edismart menerima tulisan-tulisan yang kalau kita pakai research AI tadi, Pak, misal mau jadi tulisan buku itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya dosen ilmu tafsir. Saya dosen teologi, yaitu dosen yang mengajar bahasa Ibrani, Pak. Itu ketika saya coba buka di AI itu ketika saya copy paste ke Word itu berubah semuanya huruf-huruf bahasa-bahasa Yunani, bahasa Ibrani begitu, Pak. Ini kesulitan-kesulitan saya, Pak, ketika mau buat artikel jurnal atau tulisan-tulisan yang untuk bahan ajar, Pak. Kira-kira ada solusi ya, Pak ya? Oke. Terima kasih itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, untuk yang pertama itu yang nanti bisa menjawab Mas Raffi itu dari tim Ebismart. Tapi kira-kira bisa lah Pak gitu ya, karena ada berbagai opsi. Kemudian yang kedua tadi untuk huruf-huruf yang bukan huruf biasa, ternyata setelah disalin berantakan gitu ya Pak. Ya itu tadi karena ChatGPT ketika menggunakan huruf-huruf katakanlah huruf Yunani seperti yang tadi saya contohkan, itu dia menggunakan format latex Pak. Jadi saat ini kalau tulisannya berupa huruf-huruf kayak gitu memang sayangnya belum bisa ya. Nah, cara yang saya lakukan adalah saya capture Pak. Saya capture screen, saya copy paste, lalu nanti tulisan yang berantakan itu saya edit secara manual. Jadi misalnya di analisis anomali data ini, misalnya ada huruf anehnya gitu ya Pak, huruf Latinnya tadi ya. Saya insert simbol di sini. Saya klik insert simbol.
Lalu more simbol kalau belum ada, mana ini kok belum keluar. Lalu saya pakai huruf yang mana gitu ya. Kalau masih belum ada ya saya bisa tinggal panah turun. Ini macam-macam, misalnya saya kasih gambar yang ini gitu. Lalu di pola normal saya kasih lambang yang lain lagi. Nah ini sayangnya harus seperti itu Pak. Untuk sementara ini seperti itu. Kalau yang saya lakukan adalah seperti itu Pak. Ya. Oh, siap. Jadi agak nggak enak, tapi boleh dicoba nanti lewat markdown tadi Pak ya, konverter markdown tadi gitu ya. Siapa tahu bisa. Oke, gitu ya Pak. Siap, izin menjawab, meneruskan Pak Wing ya, izin Ya, stop. Jawab pertanyaan Pak Esron gitu ya. Jawabannya bisa atau enggak? Langsung saya jawab singkat, bisa gitu ya. Bapak lihat dengan pembuktiannya, langsung Bapak, saya sendiri nih yang nulis Pak. Tuh, Muhammad Rasid ya, ini buku saya. Bagaimana saya udah belajar bertahun-tahun tentang AI di IB Smart gitu ya. Jadi saya nulis sendiri, alhamdulillah udah terbit di ISBN juga. Jadi jawabannya bisa. Tentu nanti gitu ya harus dirapikan. Kan buku nggak sembarangan copy langsung ke Word gitu ya. Tapi kan harus ada perapihan, lalu juga konsepnya jelas, terstruktur, itulah yang hal penting lainnya. Bisa Pak, nanti konsul ke IB Smart Press aja. Eh, Kasih ya Pak. Oke Pak Wing sebentar sambil istirahat mungkin Pak Wing mau ya, reply dulu yang ada di kolom chat. Saya mau umumkan ya, Pak. ya. Ya. Saya menjawab yang di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan dibaca.